Bismillahirrahmanirrahim. Materi Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti untuk kelas 7 semester 1 insya Allah. Ada 7 bab yang dipelajari insya Allah. Nah, terkait bab pertama insya Allah membahas terkait tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Poin A, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Kemudian untuk poin B-nya, kita beriman kepada Asmaul Husna ya dan hikmahnya. Nah, yang poin A, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu secara bahasa iman adalah percaya. Dan secara istilah iman artinya meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan anggota badan. Ini yang dinamakan dengan iman. Jadi kesimpulan yang harus dipahami di bab 1 adalah meyakini seyakin-yakinnya dengan sepenuh hati kita ucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan bahwa kita beriman melalui Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. 1, 2, 3, 4 Asmaul Husna di poin bab pertama. Nah, kemudian kita masuk ke makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. Al-Khabir artinya Allah Maha teliti. As-Sami Allah Maha mendengar. Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Nah, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang terbaik. Ketika kita beriman kepada Asmaul Husna serta memahami hikmahnya, yang pertama adalah poin kita percaya kepada Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir adalah yang pertama kita percaya diri. Kemudian yang kedua tekun dan kerja keras. Yang ketiga teliti. Yang keempat jujur. Yang kelima berhati-hati dalam berkata-kata. Yang keenam menjaga penglihatan dan pandangan. Serta yang ketujuh adalah berbaik sangka. Kesimpulannya adalah makna dari Asmaul Husna kita sudah jelas tadi. Al-Alim Maha mengetahui, Al-Khabir Maha teliti, Al-Sami Maha mendengar, Al-Basir Maha melihat. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama, terdorong melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman. Ketiga, ikhlas dengan dalam beramal. Keempat, memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, termasuk orang-orang yang tidak merugi. Yang keenam, tidak mudah putus asa. Mendorong berbuat kebaikan. Itu yang harus. Nah, yang selanjutnya itu kesimpulan dari bab pertama, mudah-mudahan betul. Sekarang bab kedua, perilaku jujur dan amanah dan istiqomah. Bagaimana tentang perilaku jujur, bagaimana terkait perilaku amanah, bagaimana terkait tentang perilaku istiqomah. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita bersama insya Allah. Makna jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan ikhlas. Kemudian jujur dapat diartikan sebagai kesesuaian antara isi hati, ucapan, dan perbuatan. Seseorang yang memiliki perilaku jujur hanya akan mengucapkan kebenaran yang sesungguhnya terjadi insya Allah. Dalil perilaku jujur di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Pertama, meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan. Mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. Menasihati teman yang melakukan keburukan. Bercerita sesuai dengan kejadian yang dialami. Bersegera dalam melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan baik saat dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan. Mengembalikan barang temuan pada pemiliknya. Menepati janji yang telah disepakati. Mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang mengawasi. Dan mengakui kesalahan yang dilakukan. Hikmah perilaku jujur yang pertama, kejujuran mengantarkan kepada kesyurganya Allah. Kejujuran
hidup menjadi tenang dan tentram. Kejujuran, mendapatkan kepercayaan diri dari orang lain. Kejujuran memiliki banyak teman. Kejujuran dapat menjaga nama baik diri sendiri ataupun keluarga dan masyarakat, insya Allah. Dan yang selanjutnya adalah dalil perilaku amanah. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu juga mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Perilaku amanah, makna perilaku amanah yang pertama dalam aspek perilaku amanah berarti terpercaya. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, amanah adalah sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada pihak yang berhak memilikinya, insya Allah. Menjaga barang titipan dengan baik, ini adalah penerapan perilaku amanah dalam keseharian. Kemudian menjaga rahasia orang lain, melaksanakan tugas sekolah dengan baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, bekerja sesuai dengan jabatan yang dimiliki, menjaga dan menggunakan nikmat pemberian Allah dengan baik, menyampaikan berita dengan benar. Nah, ini adalah penerapan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah perilaku amanah, yang pertama dipercaya oleh orang lain, yang kedua memperoleh simpati dari orang lain, yang ketiga memperoleh kesuksesan hidup, yang keempat melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, yang kelima diberi kemudahan oleh Allah dalam menghadapi suatu permasalahan, yang keenam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah perilaku amanah yang harus kita jalani. Perilaku istiqomah, pertama makna perilaku istiqomah, yang kedua sikap kukuh pada pendirian dan konsekuensi dalam tindakannya. Dan yang ketiga dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu perbuatan, suatu kebaikan, membela mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi tantangan dan godaan. Dalil perilaku istiqomah dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Penerapan perilaku istiqomah dalam keseharian, pertama kita menjaga akidah dan memegang teguh prinsip syahadatain. Yang kedua membaca Al-Quran dan menghayati serta merenungkan maknanya. Yang ketiga bermuamalah, berkumpul dengan orang-orang soleh. Keempat, membiasakan diri melakukan amal soleh secara terus-menerus meskipun kecil ataupun sedikit jumlahnya. Yang kelima, berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kekuatan tetap istiqomah di jalannya. Yang kelima, beristiqomah dalam menuntut ilmu. Yang ketujuh, berusaha mengikhlaskan niat beribadah hanya untuk Allah saja. Berpegang teguh pada ajaran Allah dan merealisasikan perilaku istiqomah. Mendatangi tempat-tempat yang dianjurkan atau yang mulia, masjid, majelis taklim, majelis zikir, dan beristiqomah dengan kesabaran. Hikmah perilaku istiqomah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesempatan masuk ke surganya Allah. Allah akan melapangkan rezeki orang yang istiqomah, selalu dilindungi oleh Allah, mendapatkan suksesan di dunia dan akhirat, kehidupan dunianya. Tahapan perilaku istiqomah. Tahapan perilaku istiqomah dengan hati teguh dalam mempertahankan kesucian iman. Istiqomah dengan lisan berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan hanya takut kepada Allah. Istiqomah dengan perbuatan tekun bekerja atau berusaha untuk mencapai tujuan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bab 3, bersuci sesuai dengan syariat Islam, ketentuan bersuci, B. Tata cara bersuci, C. Penerapan perilaku bersuci dan hikmah. Insyaallah kita bahas di bab 3 ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, insyaallah. Ketentuan bersuci berasal dari bahasa Arab yaitu taharah.
Toharoh berarti suci. Dalil tentang bersuci An-Nisa ayat 43, Al-Anfal ayat 11. Apa makna bersuci? Bersuci macam-macam bersuci. Satu, bersuci dengan hadas besar dan hadas kecil. Itu bersuci dari hadas besar dan kecil. Kemudian bersuci dari najis mukhaffafah, mutawassithah, mughalladzah. Tata cara bersuci, bersuci dengan mandi wajib, bersuci dengan berwudu, bersuci dengan tayamum. Kalau dengan mandi wajib, rukun mandi wajib, niat mandi wajib menghilangkan najis dari badan. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh, anggota tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Itu bersuci dengan mandi wajib, dengan rukun mandi wajibnya. Kemudian bersuci dengan wudu, rukun wudunya niat wudu. Yang pertama, 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan hingga siku, 4 mengusap kepala, 5 membasuh kaki dengan hingga mata kaki, dan ke-6 dan tertib. Bersuci dengan tayamum, tata cara tayamum, niat tayamum membaca basmalah, menapukan telapak tangan ke tempat berdebu, meniupkan debu di telapak tangan agar tidak terlalu tebal, mengusapkan muka dengan telapak tangan yang berdebu, mengusapkan tangan sampai dengan siku. Penerapan perilaku bersuci dan hikmahnya. Yang pertama, menjaga kebersihan diri sendiri, kemudian menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kebersihan sekolah. Itu kita terapkan dalam bersuci dan sekaligus hikmahnya. Hikmah bersuci atau toharoh, pertama, mendorong diri semakin dekat dan taat kepada Allah. Kedua, membiasakan diri berperilaku hidup bersih dalam keseharian. Ketiga, menjauhi beberapa penyakit karena kurangnya kebersihan. Keempat, menambah kekhusyuan dalam beribadah. Kelima, menjaga kebersihan badan. Keenam, terhindar dari penyakit karena kotor dan kuman. Ketujuh, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kedelapan, menjaga kesehatan. Kesembilan, menyempurnakan iman. Kesepuluh, menumbuhkan rasa hidup nyaman. Dilanjut dengan bab 4, sholat berjamaah. A. Keutamaan dan ketentuan sholat berjamaah. B. Pelaksanaan dan hikmah sholat berjamaah. Keutamaan dan ketentuan sholat berjamaah, pengertian sholat berjamaah dan hukum sholat berjamaah yang akan dibahas insya Allah. Ketentuan dalam sholat berjamaah, pertama syarat sahnya, kemudian syarat sah menjadi imam sholatnya, syarat menjadi makmum dalam sholat berjamaahnya, jenis-jenis makmum, saf sholat berjamaah, halangan sholat berjamaah. Pelaksanaan dan hikmah sholat berjamaah. A. Menghentikan pekerjaan sejenak sebelum masuk waktu sholat, memperhatikan kesucian badan pakaian sebelum melaksanakan sholat berjamaah, bersegera menuju masjid melaksanakan sholat ketika mendengar adzan, mengajak keluarga, saudara, dan teman melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mengumandangkan adzan di masjid, melakukan sholat sunnah rawatib maupun sholat sunnah lainnya, menunggu iqamah, berkumandang dengan memperbanyak zikir dan doa kepada Allah, melaksanakan sholat berjamaah dimanapun berada. Hikmah sholat berjamaah, satu, mempererat ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Yang kedua, menguatkan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang ketiga, melatih hidup disiplin. Yang keempat, terhindar dari sikap egois. Yang kelima, mengajarkan kepatuhan kepada pemimpin. Yang keenam, menumbuhkan perilaku demokratis. Bab 5, sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan periode Mekah. Perjalanan hidup Nabi dan dakwah Nabi, kemudian perilaku terpuji baginda Nabi dan meneladaninya. Perjalanan hidup baginda Nabi, kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, kemudian Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Nabi dakwah secara terang-terangan, dan visi dakwah Nabi Muhammad SAW. Perilaku terpuji baginda Nabi, sifat dan perilaku baginda Nabi, pertama sidik, kedua tabligh, ketiga patonah, keempat amanah. Amanah, rendah hati, kemudian pemaaf, sabar, kerja keras, teguh pendiriannya, dan tawakal. Meneladani sifat dan perilaku terpuji baginda Nabi dalam keseharian. A. Berucap dan bertindak sesuai fakta. B. Berusaha sungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita. C. Menyampaikan ilmu dan kabar baik.
D. Mengajak orang lain berbuat kebaikan. E. Berpikir sebelum bertindak. F. Saling menasihati. G. Menepati janji. H. Mudah memaafkan dan mau meminta maaf. I. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 4. Semangat menuntut ilmu. A. Dalil tentang perintah menuntut ilmu. B. Kandungan dalil tentang perintah menuntut ilmu. C. Penerapan perilaku menuntut ilmu dan dalam keseharian dan hikmahnya. Dalil tentang perintah menuntut ilmu di dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Artinya dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kosakata yang harus dihafalkan dalam surat Ar-Rahman, ya ma'syara, wahai golongan, in istata'tum, jika kamu sanggup, ang tangfudu, menembus atau melintas, aqtari, dari penjuru, fangfudu, maka tembuslah, illa bisultan, kecuali kekuatan dari Allah. Hukum bacaan dalam Ar-Rahman ayat 33, ya ma'syara, mantobi'i, ya-nya huruf ya berharokat fathah tegak, panjang satu alif atau dua harokat. Wal ing, ikhfa sapawi, ikhfa hakiki, nun sukun bertemu dengan sin, nun sukun dibaca samar. Min aqtori, min idhar halqi, nun sukun bertemu dengan alif, nun sukun dibaca jelas. Surat Al-Mujadilah ayat 11 kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فامسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Hukum bacaan surat Al-Mujadilah ayat 11. Amanu mad jaizmun fasil. Huruf mad bertemu hamzah pada kalimat yang berbeda, panjangnya 2-5 harokat. Wallahu, lafadz jalalah tafhim. Lafadz jalal didahului huruf berharokat fathah, lafadz jalal dibaca tebal. Khabir, mad arid lisukun. Mad tobi'i pada akhir kalimat yang dibaca waqaf, mad tobi'i dipanjangkan. Mad tobi'i dibaca panjang 2-6 harokat. Kandungan dalil tentang perintah menuntut ilmu dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Pertama, Allah menyeru jin dan manusia bahwa pada hari pembalasan nanti mereka tidak dapat lari dari ketentuan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dan jin tidak dapat menembus langit jika tidak memiliki kekuatan. Kekuatan inilah hanya dapat dipenuhi oleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11. Jika seseorang menghadiri majlis, hendaklah saling memberi kelapangan kepada orang lain. Allah berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ilmu pengetahuan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Setiap perbuatan manusia pasti diketahui oleh Allah dan akan dibalas sesuai dengan perbuatan. Penerapan perilaku menuntut ilmu dalam keseharian dan hikmahnya. Keutamaan menuntut ilmu, adab menuntut ilmu bagi seorang muslim. 1. Ikhlas. 2. Memohon pertolongan kepada Allah. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, berikhlas, berhias dengan akhlak mulia, bersikap bijaksana dan hikmah, menghormati ulama, mengamalkan ilmu. Perilaku mengembangkan ilmu pengetahuan. A. Gemar membaca buku, gemar mencari tahu. B. C. Tetap berpegang pada ajaran Islam. D. Bersikap rendah hati. E. Berperilaku sopan dan santun.
Hikmah menuntut ilmu, dimudahkan jalan menuju surga, dikaruniakan Allah rahmat oleh Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah, mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun telah meninggal dunia, termasuk golongan fisabilillah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, mendapatkan cahaya hidup insya Allah. Sekian pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti kelas 7 bersama Dasim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.